Sesaat kemudian orang terinfeksi muncul di balik pintu kaca. Dan tanpa diduga, semua orang yang berada di luar apartemen telah terinfeksi penyakit orang gila. Happiness episode 5. Sebum bergegas kembali ke rumahnya mengambil peralatan untuk melindungi diri karena virus telah menyebar di luar gedung. Namun di antara para penghuni gedung masih ada yang tidak percaya tentang virus yang telah menginfeksi banyak orang di luar gedung. Sinyal ponsel dan juga saluran televisi sudah tidak berfungsi lagi. Bahkan saat membuka saluran televisi, terdapat pemberitahuan jika orang-orang harus menunggu hingga adanya penyelamatan. Wanita tua yang terkena cakaran orang terinfeksi merasa kesakitan, tapi tak ada satupun keluarganya memperdulikan keluhan yang dirasakan wanita tua itu. Saat wanita itu menggaruk punggungnya yang terkena cakaran, nampak darah yang menempel di kukunya. Bahkan di tempat sampah terdapat banyak tisu bernoda darah. Yihun berusaha memberitahu penghuni apartemen yang masih tak percaya dengan adanya orang yang telah terinfeksi. Beberapa di antara mereka bersikeras untuk keluar. Sebum datang dan membuka pintu untuk mempersilahkan mereka keluar. Namun tak ada yang berani keluar, dan mereka satu persatu pergi meninggalkan Sebum dan Yihun. Yihun merasa suasana sangat sunyi. Tak ada satupun orang terinfeksi yang keluar. Menurut Sebum, pasti orang yang terinfeksi sudah kembali ke keadaan semula dan sedang menyesali perbuatan yang mereka lakukan tanpa mereka sadari. Sebum dan Yihun bergegas melihat situasi gedung dan mengunci semua pintu masuk apartemen. Penghuni gedung kembali berkumpul di tempat gym. Kuk Hae-sung, salah satu pengacara yang tinggal di apartemen, tak percaya adanya orang terinfeksi, sehingga menanyakan siapa saja yang pernah melihat orang-orang yang terinfeksi. Beberapa orang mengangkat tangan karena pernah melihat orang yang terinfeksi, tapi tiba-tiba Oh Ju-hyung datang dan menantang para penghuni lain untuk keluar dari gedung apartemen. Mereka akan mendapatkan imbalan uang sebesar $300.000. Beberapa dari mereka tertarik, termasuk Andrew. Mereka sepakat esok hari akan keluar dari gedung dan Ju-hyung harus memberikan mereka uang yang dijanjikan. Saat mereka telah selesai mengadakan pertemuan, Ju-hyung keluar dan berpapasan dengan Yihun. Yihun sudah memperingatkan Ju-hyung untuk tak keluar dari apartemen akibat kasus pembunuhan yang dilakukannya. Ju-hyung merasa tak bersalah, lagi pula dirinya juga tak bisa kemana-mana dan harus dikurung di gedung apartemen. Tak ubahnya dengan di dalam penjara. Ju-hyung kembali merendahkan Kuk Hae-sung dengan mengatakan Hae-sung takut dengan virus yang menyebar. Bahkan Ju-hyung menawarkan uang sebesar $1.000 untuk keluar dari gedung apartemen. Hae-sung kesal dan kembali ke apartemennya. Istri Hae-sung menawarkan untuk membatalkan membela Ju-hyung. Tapi Hae-sung yang tergoda dengan Sang-hee mengurungkan niatnya dan akan membalas Ju-hyung dengan mengirimnya ke penjara suatu saat. Tapi untuk sekarang Hae-sung berdalih ingin mendapatkan uang dari Ju-hyung. Di sisi lain, Yihun dan Sebum masih tak mempercayai Seongbom dan terus menginterogasinya tentang pil Next. Yihun dan Sebum yakin ada yang disembunyikan oleh Seongbom karena dari kamera CCTV membuktikan Seongbom yang keluar dari gym dan meminum banyak air. Sebum lalu memberikan alat potong kuku agar Seongbom memotong kukunya. Dan Yihun memborgol tangan Seongbom karena khawatir Seongbom berubah menjadi seperti zombie. Yihun dan Sebum pun kembali ke apartemen mereka untuk beristirahat.
Han Tae-suk bekerja keras untuk menangkap para pengedar pil NEX, dan kali ini Tae-suk mendatangi sebuah tempat hiburan malam yang diketahui terdapat 50 orang pengedar pil NEX yang bersembunyi dalam ruangan. Saat Han Tae-suk memerintahkan untuk memadamkan listrik, terdengar dari dalam ruangan suara seperti orang yang sudah terinfeksi virus. Han Tae-suk memerintahkan untuk menyegel tempat hiburan malam itu. Diketahui penyakit orang gila disebut juga dengan virus Lita yang merupakan virus neotropika yang mirip dengan rabies. Virus Lita menyebar melalui aliran darah dan menuju otak. Saat ini ada 3 metode penyebaran virus Lita, yaitu gigitan, cakaran, dan mengkonsumsi pil NEX yang diketahui merupakan penyebab utama dari virus Lita. Han Tae-suk menjanjikan akan mendapatkan antibiotik untuk virus Lita dalam waktu 1 bulan. Padahal dalam keadaan sebenarnya saat mereka melakukan penelitian tak ada satu antibiotik pun yang berhasil dan tak mungkin dalam waktu 1 bulan antibiotik ditemukan. Han Tae-suk berkata seperti itu untuk mengulur waktu agar orang-orang yang terinfeksi tidak langsung dibunuh oleh pemerintah. Keesokan harinya, Yi-hun dan Se-bum memutuskan keluar dari apartemen untuk melihat kondisi sekitar. Diikuti juga oleh orang-orang yang menerima tawaran Ju-hyung. Mereka keluar gedung dengan berhati-hati hingga mereka bertemu dengan orang-orang yang terinfeksi. Tapi orang-orang itu masih dalam keadaan normal dan belum kehausan. Go Se-kyu memberanikan diri ingin membuka pintu blokade, namun tanpa disadari, tangan dan kepalanya terkena darah yang berada di pintu. Yi-hun dan yang lainnya secara perlahan-lahan dan hati-hati meninggalkan orang-orang yang terinfeksi dan menuju minimarket untuk mengambil makanan. Saat di minimarket, keadaan tampak sepi. Se-kyu, Ji-hye, Andrew, dan Dong-hyun ditugaskan untuk mengambil makanan. Sedangkan Se-bum dan Yi-hun memantau keadaan sekitar. Dan tanpa sengaja, Se-bum bertemu dengan kasir penjaga minimarket. Kasir itu mengaku melihat orang-orang terinfeksi masuk ke dalam minimarket dan karena ketakutan, dirinya bersembunyi di bawah meja dan memakai headset untuk menghilangkan rasa takut. Andrew yang sedang mengambil tisu toilet tanpa sengaja melihat darah yang berceceran di lantai. Dan tak lama kemudian, Se-kyu, Ji-hye, dan Dong-hun juga melihatnya. Mereka perlahan-lahan meninggalkan tempat itu. Tapi Dong-hyun memberanikan diri untuk mengikuti jejak darah di lantai sambil merekam agar bisa diupload di media sosialnya. Tak berapa lama kemudian Dong-hyun melihat orang yang terinfeksi. Tapi tak hanya satu, melainkan banyak orang yang terinfeksi. Dong-hyun terkejut dan ketakutan sehingga ponselnya terjatuh. Dong-hyun bersembunyi di balik rak-rak yang gelap. Dan ternyata orang-orang yang terinfeksi tersebut tak bisa melihat dengan jelas, sehingga Andrew bisa menolong Dong-hyun. Se-kyu dan Ji-hye bergegas keluar dengan membawa makanan. Tapi pendeteksi barang berbunyi dan membuat orang terinfeksi semakin buas. Mereka semua pun berlari keluar minimarket disusul oleh Andrew dan Dong-hyun. Se-bum dan Yi-hun pun menutup jalan dengan pintu besi agar orang-orang terinfeksi tak bisa mengejar mereka. Namun saat mereka tergesa-gesa untuk masuk ke gedung, Oh Yeon-ok tak mau membukakan pintu karena takut Yi-hun dan yang lainnya sudah terinfeksi. Oh Yeon-ok telah melihat orang yang terinfeksi. Saat itu, Oh Yeon-ok mengobrol dengan Seung-bom yang diborgol di ruangan gym. Diketahui Yeon-ok lah yang memberikan pekerjaan untuk Seung-bom di tempat gym itu. Yeon-ok marah mengetahui Seung-bom masih menggunakan narkoba. Saat Yeon-ok meninggalkan Seung-bom, Yeon-ok melihat pria di luar meminta untuk dibukakan pintu. Awalnya, Yeon-ok ingin membukakan pintu, namun Yeon-ok melihat ciri-ciri orang terinfeksi pada pria tersebut. Yeon-ok mengetesnya dengan menumpahkan air yang dibawanya. Dalam sekejap, orang itu berubah menjadi seperti zombie. Hal itu membuat Yeon-ok ketakutan dan percaya akan adanya orang yang terinfeksi. Sehingga saat Yi-hun dan yang lainnya ingin masuk ke gedung, Yeon-ok dengan sekuat tenaga menghalangi Yi-hun membuka pintu. Keadaan pun diperburuk dengan perbuatan Ju-hyung yang memutar suara istrinya yang pernah terinfeksi. Beruntung Se-yeon datang dan membukakan pintu sehingga mereka bisa masuk. Yi-hun sangat marah mendengar suara rekaman itu dan membanting ponsel Ju-hyung.
Yihun mendatangi Ju-hyung dan melumurkan darah korban ke wajah Ju-hyung sehingga membuat Ju-hyung menjerit histeris. Di sisi lain, Han Tae-suk yang kewalahan melihat aksi demo tentang pengeblokan wilayah, padahal tak jauh dari aksi demo itu terdapat seseorang yang terinfeksi. Tae-suk kemudian memerintahkan untuk melepaskan orang yang terinfeksi itu agar para pendemo tahu virus Lita memang ada dan sedang merebak. Tapi Han Tae-suk berpesan jangan sampai melukai orang yang belum terinfeksi. Hal itu bisa menjadi salah satu cara untuk mengulur waktu sampai antivirusnya ditemukan.